konselor yang bernama Thalita Alodiawahini Sandana dari Universitas Veteran Bangsa Nusantara Sukoharjo, Prodi BK, kelas 6A, bimbingan konseling. Nah, di sini saya mempunyai klien yang dia itu kasusnya tentang ditinggal orang tuanya merantau. Dua orang tuanya merantau dan dia merasa kesepian, emosinya tidak teratur dan lain sebagainya. Dan ini nanti saya akan melakukan konseling individu dan nanti saya akan memperlihatkan tahap-tahap konselingnya kepada kalian semua. Lanjut aja ke videonya. Bye bye. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Saya Aurelia. Oke, Mbak Aurelia. Dipanggilnya siapa? Aurel. Aurel. Ya. Oke. Rumahnya mana, Mbak? Saya Sragen, Bu. Ini menempuh pendidikan SMA kelas 11. Oke, kelas 11. Oke. Gimana kabarnya Mbak Aurel? Baik, Bu. Baik. Kabarnya Mbak Aurel baik, dan nanti di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kita nanti di sini. Nanti kan kegiatan kita konseling individu ya, konseling individu, dan dimana itu kasusnya tentang Mbak Aurelia mungkin ditinggal merantau kedua orang tuanya. Iya, benar. Dan di sini nanti tujuan konseling ini itu nanti merubah kita memahami emosi atau perasaan Mbak Aurelia, kesepiannya Mbak Aurelia. Nah, nanti kita akan merubah emosi Mbak Aurelia biar tidak terlalu emosinya tidak terlalu meningkat gitu. Iya. Nah, di sini nanti kita akan menyepakati waktunya dulu. Untuk waktunya nanti 30 menit Mbak Aurelia untuk sepakatkan itu. Sepakat. Siap. Oke, sepakat. Nah, nanti ini dari tahap awal saya akan bertanya ke Mbak Aurelia. Nah, itu pertanyaannya mungkin 1 sampai 3 atau 4. Iya. Ya, oke, pertanyaan itu nanti yang pertama itu seperti perasaannya Mbak Aurelia pertama kali itu gimana gitu. Iya. Perasaan saya pertama kali ditinggal merantau orang tua saya itu waktu kecil, karena saya ditinggal merantau itu kelas 3 SD, mungkin usia saya masih 8 tahun, yang saat itu pikiran saya juga masih anak-anak. Jadi selayaknya anak-anak, kalau ditinggal orang tua pasti sedih, merasa gak disayang orang tua. Soalnya anak-anak tuh anak-anak yang lain yang bapak ibunya di rumah pasti lebih ngerasanya kalau anak kecil tuh lebih disayang, tapi sedangkan orang tua saya merantau, jadi saya mungkin lebih merasa kesepian gitu, Bu. Dan tadi kan Mbak Aurelia sempat merasa emosian ya. Iya. Nah, gimana caranya Mbak Aurelia itu mengubah emosi Mbak Aurelia itu biar kayak kita kan awal-awal emosi kita memuncak. Gimana kok bisa akhirnya Mbak Aurelia setidak emosi ini? Iya. Kalau dulu itu kan pasti lama-lama juga bakal terbiasa dengan situasi yang ada. Nah, terus untuk yang sekarang lebih banyak bersyukur aja sih, karena ngerasa banyak orang lain yang jauh di bawah saya, tapi saya nggak ngerasa bersyukur. Jadi sekarang lebih open minded aja sih. Dan itu mempengaruhi tentang keseharian Mbak Aurelia atau mungkin sekolahnya dulu? Kalau buat akademik itu sejauh ini saya stabil, Bu, jadi tetap bagus dan ya bagus aja. Iya, nggak bisa mempengaruhi itu sih kalau buat akademik, karena
Saya lebih ngerasa karena tuntutan dari saya sendiri sih ini. Oke, jadi Mbak Aurelia tidak mempermasalahkan masalah itu masuk ke akademik gitu, tidak membawa-bawa lah gitu ya. Iya. Nah, ini nanti saya akan memberi waktu Mbak Aurelia untuk bercerita dari awal sampai sekarang perasaan Mbak Aurelia yang dirasain apa mungkin. Dan kemungkinan dari Mbak Aurelia pun merasa canggung untuk berbicara, soalnya kita juga baru bertemu dan mungkin di sini nanti ada asas kerahasiaannya dari konseling. Iya. Nah, itu asas kerahasiaan juga. Dan boleh bercerita sebanyak mungkin bisa cerita semuanya tanpa takut dibocorkan, kalau kita tidak mungkin membocorkan masalahnya gitu. Boleh bercerita dulu? Oke, seperti yang saya bilang tadi ya Bu, saya ditinggal orang tua saya, apalagi bapak saya. Itu dari saya lahir, bapak saya udah merantau ke Jogja, di Jogja, dan pulang tuh setiap weekend aja. Jadi di rumah saya sama kakak saya aja. Terus mulai kelas 3 SD itu saya tinggal merantau, ibu saya lagi, jadi kedua orang tua saya itu merantau dan saya tinggal di rumah sama kakak saya. Jadi saat kecil ya sehari-hari saya sama kakak saya, terus lama-lama tapi udah terbiasa dan lebih menerima semua adanya yang begini, jadi ya udah gitu aja. Emosi yang lebih memuncak itu apa dari Mbak Aurelia mungkin? Mungkin kalau lagi pengen ada temen ngobrol atau pengen lagi ngobrol sama orang tua, tapi karena jarak dan waktu yang memisahkan, jadi ini sih lebih ke pengen gitu, tapi karena adanya keadaan seperti itu jadi lebih memanfaatkan kesempatan yang ada, bisa lewat telepon ataupun WhatsApp gitu. Terus lebih ke rasa kangennya aja sih kalau ini tinggal merantau. Nah, kalau boleh tahu itu kan Mbak Aurelia mungkin video call atau telepon, Iya. itu bisa setiap hari mungkin? Setiap hari ya. Nah, Tapi mostly yang telepon dari orang tua saya sih. dari Mbak Aurelia mungkin Enggak, kalau nggak ditelepon. itu untuk sekarang atau dari dulu udah gitu? Dari dulu. Kenapa? Karena mungkin dari kesibukan juga, terus telepon paling ya kalau cuma pengen aja atau lagi gak ada kerjaan, gabut gitu, biasanya baru telepon. Jadi menjadikan pelampiasan kegabutan Iya. diri sendiri gitu. Iya, memisikan. Oke. Dan kita di sini nanti akan menggunakan CPT, mungkin rolling play. Iya. Nah, nanti saya akan mengasih gambaran sedikit ke Mbak Aurelia tentang perasaan Mbak Aurelia, mungkin perasaan negatif, nanti kita alihkan bareng-bareng ke positif. Iya. Nah, di sini aku ada gambar Mbak. Mungkin bisa dilihat dari gambarnya ini. Iya. Nah, dari gambar ini kan ada emoticon sedih ya. Iya. Nih, ini anggap aja ini Mbak Aurelia gitu. Nah, Mbak Aurelia sedang sedih. Sedih mungkin pikirannya Mbak Aurelia itu ayah dan ibu pergi meninggalkan Mbak Aurelia, dan itu pikiran Mbak Aurelia itu tidak sayang. Iya. Jadi kayak
mungkin orang tua aku pergi itu mesti nggak sayang sama aku gitu. Nah, dari pikiran otaknya Mbak Aurelia, ya logika mungkin maksudnya ya. Oke, kita masuk ke pikiran dari otak ya, periksa pikiran Mbak Aurelia. Nah, itu Mbak Aurelia itu pikirannya muncul pikiran kayak, benarkah mereka tidak sayang? Nah, tapi faktanya kita beralih ke positif ya. Iya. Faktanya orang tua Mbak Aurelia itu merantau karena kebutuhan. Iya. Ya, kebutuhan yaitu untuk akademik sekolah Mbak Aurelia, mungkin ke jenjang nanti kuliah atau gimana, dan menghidupi Mbak Aurelia kesehari-hariannya dan keluarga dan kebutuhan keluarga lainnya. Dan itu juga pasti kan ke orang tua Mbak Aurelia itu menjanjikan untuk pulang kan. Iya. Nah, gitu. Nah, otomatis juga Mbak Aurelia juga bertelepon setiap harinya. Iya. Itu gambarannya. Iya. Dan pikiran baru, mungkin ini ada pikiran barunya. Ini ada gambar pikiran baru ya. Iya. Ini boleh dibacakan oleh Mbak Aurelia. Ayah dan ibu tetap sayang kepadaku. Mereka kerja untuk masa depan. Nah, ini pikiran baru Mbak Aurelia, dan itu termasuk pikiran positif. Kan pikiran lamanya tadi tidak sayang, jadi kita membentuk pikiran baru jadi itu, dan mungkin bisa berlanjutan ke perasaan sedih yang semakin hilang, dan ke emosionalnya Mbak Aurelia itu hilang gitu. Nah, ini gambarannya. Mungkin udah cukup dengan gambarannya Mbak Aurelia. Sudah kan? Kita lanjut masuk lagi kita masuk ke reframing, dan itu kita akan mengubah pikiran kita tanpa gambaran. Dan ikut perasaan kita sendiri, dan itu berubah pikiran negatif ke positif. Mungkin saya akan mengasih contoh pikiran negatifnya itu seperti aku sendirian di rumah tanpa orang tua, dan pikiran nanti dibikin pikiran positif seperti aku di rumah bisa belajar hal-hal baru sendiri dan mungkin mandiri gitu. Boleh Mbak Aurelia bikin pikiran itu positif ke negatifnya? Negatif ke positif. Mungkin kalau yang negatif itu pikiran saya, percuma saya belajar tapi orang tua saya jauh, jadi nggak bisa melihat saya. Terus positifnya, saya bisa mencoba memikirkan hal positifnya. Mungkin untuk positifnya saya berpikir bahwa saya harus tetap berusaha untuk belajar demi perjuangan orang tua saya itu tidak sia-sia karena jauh merantau. Ya, itu bagus banget Mbak Aurelia ya. Dan di sini mari bareng-bareng untuk mendorong perilaku Mbak Aurelia untuk mungkin beradaptasi ke teman, bersosialisasi, mungkin lebih banyak bersosialisasi sama teman biar mungkin masalah itu lupa gitu. Nah, itu bermain dan menulis surat, dan menulis surat itu kemungkinan di zaman sekarang udah nggak ada ya. Iya. Ada HP, ada sebagai lainnya, itu bisa video call kayak tadi, setiap harinya video call atau apa gitu. Itu juga merasa diri kita lebih dekat kemungkinan itu, tapi hanya lewat telepon. Iya. Gitu. Nah, di sini kita menghubungkan perilaku positif ke pikiran baru, dan nanti saya akan juga memberikan satu contoh, dan nanti Mbak Aurelia merakit kata-kata sendiri dari hati Mbak Aurelia, perasaan Mbak Aurelia, dan pikiran Mbak Aurelia gitu. Dan di sini nanti saya akan mengasih contoh. Aku akan tetap dekat dengan orang tuaku meskipun aku tuh jauh. Mungkin Mbak Aurelia bisa merakit kata-kata sendiri. Berarti itu dari pikiran positif saya tadi. Iya. Hubungkan ke perilaku apa yang bisa saya lakukan yang lebih positif gitu. Iya. Mewujudkan pikiran baru tadi. Jadi. Iya. Mungkin saya bisa lebih banyak belajar
untuk mengisi waktu luang saya daripada terus merasa sedih, merasa kesepian, bisa meluangkan waktu saya dengan belajar gitu. Kan di sini Mbak Aurelia juga udah bisa merakit kata-katanya sendiri ya dari perasaan. Dan sekarang gimana perasaannya Mbak Aurelia terkait hari ini kita melaksanakan konseling individu ini? Perasaan saya lebih positif aja sih Bu, lebih enak dan lebih tidak negatif thinking terus gitu. Terus lebih banyakin bersyukur. Terus saya mau cerita boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh banget dulu. Kalau menurut saya itu lebih ke adik saya ya. Nah kalau adik saya tuh sampai sekarang masih belum bisa nerima kalau orang tuanya tuh nggak deket sama dia. Alasannya? Iya. Nah itu alasannya nggak tahu ya Pak, karena pikiran orang beda-beda atau bagaimana, itu bagaimana? Oke, mungkin dari Mbak Aurelia tadi udah menerima kejadian ini untuk ditinggal ke merantau itu. Nah, untuk adiknya mungkin dari Mbak Aurelia mengasih sedikit saran mungkin kalau seperti yang diterapkan Ibu tadi ya, kan, gitu, positif, kita bisa main ke apa tadi, role play gitu. Nanti bisa diterapkan ke adik saya gitu. Iya. Juga itu reframing itu perubahan pikiran. Mungkin adiknya diajak deplak, nah itu bisa diajak untuk merubah pikiran dia. Mungkin kan pikiran dia itu negatif terus kan. Nanti kita rubah sedikit-sedikit. Oke, nanti semisal dari adiknya belum bisa menerima, boleh diajak ke saya. Iya. Oke, gitu. Nah, mungkin Mbak Aurelia ada yang ingin diceritakan lagi nih? Itu juga bisa termasuk ke faktor umur atau enggak ya Bu, kayak kedewasaan seseorang juga bisa mempengaruhi hal itu ataupun gimana? Umur juga bisa, soalnya kan pikiran mungkin adiknya lebih kecil, umurnya berapa? Saat ini kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP. Kemungkinan itu masih suka-sukanya sama teman ya seharusnya ya. Dia harusnya lupa, kenapa ya? Nah ini Bu juga berpengaruh ke ini karena lebih sering ditinggal orang tuanya, jadi lebih mengabaikan keluarga, lebih mentingin ke teman gitu, lebih ngerasa deket ke teman daripada ke keluarga karena ditinggal merantau orang tuanya gitu. Oke, itu mungkin dari dia mencari kesibukan ya. Soalnya dia apa-apa sama temannya, kalau sama orang tuanya mungkin jauh. Nah, kita terapkan itu aja tadi, teknik-teknik tadi untuk merubah pikiran itu tadi. Soalnya untuk anak zaman sekarang itu kebanyakan lebih dekat ke temannya daripada orang tuanya. Dari banyak-banyaknya cerita dari kemarin-kemarin itu kebanyakan itu mungkin kan banyak orang tua, nggak semua orang tua itu nggak sefrekuensi, ya itu mungkin karena perbedaan usia juga ya, mungkin usia juga, mungkin kan ini faktornya juga merantau kan jauh, mau cerita kan kehalang. Kita itu kalau enak itu cerita langsung. Iya benar. Nah itu halangnya. Mungkin bisa diterapkan oleh adiknya. Itu tadi biar dia menerima gitu. Itu aja sih Bu. Ya. Nah di sini tadi perasaan Mbak Aurelia sudah merasa tenang ya, legowo gitu ya. Nah, nanti kemungkinan kalau ada pikiran-pikiran yang mungkin muncul lagi, kita terapkan tadi ya. Nah, kalau semisal butuh saya lagi, boleh kabarin saya lagi. Nah, nanti kita akan menjadwalkan ketemuan selanjutnya. Kalau mungkin sudah cukup nggak apa-apa. Nah, oke, Mbak Aurelia, ini boleh saya tutup, dan sebelum saya tutup, nanti saya akan mengasih evaluasi hasil. Mungkin bisa diisi oleh Mbak Aurelia. Ini sesuai saya sendiri? Iya, sesuai diri Mbak Aurelia sendiri, boleh ditunggu nanti diisi. Apa dikasih waktu? Boleh dikasih waktu. Boleh kasih waktu.
Sudah Bu, ini sudah. Terima kasih Mbak Aurelia. Terima kasih atas kesiapannya untuk melakukan ini, dan maaf jika saya kemungkinan dari berlanjutnya konseling individu tadi melakukan kesalahan atau kata-kata yang salah, mungkin maafkan ya Mbak ya. Saya juga berterima kasih juga Bu udah mau dengerin cerita saya, terus ngasih saran yang bagus banget, dan udah ngubah pikiran saya lebih positif lagi, udah bisa merubah mindset saya. Terima kasih. Terima kasih kembali atas pujiannya mungkin ya dari Mbak Aurelia, dan mungkin lebih ke depannya Mbak Aurelia lebih ke enjoy aja gitu. Kita lihat posisi positifnya aja gitu. Terima kasih. Ya Mbak Aurelia, boleh melanjutkan kegiatan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari konseling tadi yang kalian lihat itu apa sih pendekatannya, apa sih tekniknya? Dan di sini saya menggunakan pendekatan CBT atau teknik reframing, yang dimana kita akan melakukan peralihan pikiran negatif ke positif. Dan jadi kita menyuruh klien kita apa yang pikiran dia negatif, kita alihkan ke positif. Jadi itulah arti dari reframing dan tujuan dari reframing dia. Tujuannya apa? Biar dia itu berpikir positif dan merubah merubah emosi klien agar tidak emosi tinggi atau apapun itu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton dan videonya, dan juga meng-like dan subscribe channel saya dan meng-share video-video saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.